Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ilham Nugraha, NIM 118140166 dari Informatika 18 Teknologi Institut Teknologi Sumatera. Oke, di sini saya akan memaparkan proposal untuk pengajuan tugas akhir, di mana di sini saya menggunakan data mining, tema data mining dengan judul penerapan sentimen analisis pada komik Attack on Titan chapter 138 menggunakan metode Cummins. Oke, untuk pokok bahasanya di sini saya bab satunya membahas tentang latar belakang ya, latar belakang di mana nanti terbelakang dari masalah, identifikasi masalahnya apa, terus merumusan masalah serta tujuannya. Tujuan dibuatnya tugas akhir seperti ini. Terus bab 2-nya itu ada tinjauan pustakanya. Bab 3 ada metodologi penelitian, yang dimana di dalamnya itu ada data, kebutuhan perangkatnya, tahapan penelitian, dan model analisisnya. Oke, kita ke latar belakang. Di latar belakang ini dimaksud bahwasanya di era digitalisasi ini, informasi hiburan ini sangat mendominasi gitu ya, mendominasi sehingga para penggemar komik atau penggemar asalnya sebelum tahu komik jadi tahu komik setelah ada seperti halnya sekarang ada pandemi gitu ya, ada pandemi, jadi kita lebih ke hal-hal yang istilahnya digitalisasi gitu. Terus di sini rata-rata kartun merupakan suatu ilustrasi gambar yang menampilkan atau menarik menggambarkan suatu kejadian. Ini seperti juga komik juga sama, kita menceritakan tentang halnya suatu kejadian, tapi ini hanya fiktif gitu, lebih ke rata-rata tidak sesuai faktanya, jadi jauh ke suatu fakta. Ini sinema media komik merupakan salah satu bacaan favorit anak-anak dan tidak sedikit juga orang dewasa menyukai komik. Jadi rata-rata nggak hanya anak-anak gitu ya untuk menyukai komik, bahkan tidak sedikit orang dewasa, kalangan remaja itu masih menyukai komik gitu ya. Rata-rata untuk ini tuh komiknya dari komik, salah satunya komik Attack on Titan ya, dimana sedang viral-viralnya komik itu karena halnya itu chapter terakhir untuk Attack on Titan itu sendiri. Terus di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini pengelompokan sentimen Twitter pada komik on Titan. Ini kita mengelompokkan komen-komen dalam Twitter yang berhashtag Attack on Titan chapter 138. Terus membedakan review masyarakat setelah membaca komik tersebut. Terus rumusan masalah yang kita pakai, bagaimana sistem kerja metode Cummins-nya, seberapa akurat penggunaan metode Cummins. Terus yang ketiga, cara membedakan komentar dari masyarakat. Kita ini membedakannya nanti ada pakai Cummins ya, ada di mana itu Cummins itu ada tahap pre-processing gitu. Terus di sini ada tujuannya. Tujuannya itu dibuatnya tugas akhir seperti ini agar bisa mengetahui cara kerja dari metode Cummins itu sendiri, terkhususnya pada kasus Attack on Titan ini gitu. Jarang sekali gitu orang-orang untuk mengetahui komen-komen untuk suatu komik pada di Twitter gitu, jarang sekali. Harus mengetahui akurasi dengan metode Cummins pada kasus ini, akurasinya seperti apa gitu untuk penggunaan Cummins. Terus sama pengelompokan komentar daripada kasus ini, nanti kita pakai metode clustering untuk pengelompokannya. Oke, ini untuk tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustakanya itu ada ini ya, penjelasan sama sentimen analisis, dimana sentimen ini adalah
eh, sangat eksis gitu ya. Sudah banyak orang-orang para peneliti untuk pendekatan menggunakan sentimen analisis sebagai masalah deteksi polaritas. Terus analisis sentimen juga sweet case problem yang membutuhkan penanganan banyak subtugas pemrosesan bahasa alami atau NLP. Yang ini tuh sentimen analisis itu lebih membutuhkan opini dari masyarakat, dari sikapnya, dari suasana hatinya seperti apa, dan emosi orang itu bisa dilihat dari cara dalam pengetikannya atau penulisannya. Terus ini metode Cummins sendiri ya. Metode Cummins sendiri merupakan pengelompokan partisi yang sederhana berbasis prototype. Ini tuh Cummins memiliki beberapa keunggulan gitu ya. Keunggulan itu ada dibandingkan algoritma yang lain. Artinya itu maksudnya Cummins sangat sederhana dan kuat. Ini metode yang sangat sederhana dan tapi juga kuat gitu, sangat efisien dan dapat digunakan untuk berbagai tipe data. Kita memakai data dari Twitter. Terus ini ada rumusnya ya, rumus dari metode Cummins sendiri ya. Di sini min 1 lebih kecil dari sama dengan K dan K lebih kecil dari sama dengan K yang lebih besar, di mana ada K itu sigma K sama dengan 1. Dan ini bisa dilihat dalam ini tuh kita ada penjelasannya. Ini tujuan pustakanya, kita masuk ke tinjauan pustaka juga tentang clustering. Ini clustering itu berfungsi untuk menganalisis atau pengelompokan berbeda terhadap pada data mirip dengan model klasifikasi. Namun pengelompokan belum didefinisikan sebelum dijalankan tool data mining, biasanya menggunakan metode neural network ataupun statistik. Ini tuh clustering tuh membagi item menjadi kelompok-kelompok berdasarkan yang ditemukan tool data mining yang diinginkan oleh user. Jadi Cummins saya memakai metode Cummins untuk penentuan clustering. Mungkin ini metodologi penelitian yang saya pakai. Ini data yang saya pakai ini itu berasal dari data Twitter, di mana data Twitter yang ini tuh yang diunggah dan berhashtagan bahwasanya katanya tuh hashtag #Titan 138, dan di mana ada 4.574 data. Ini ada 4.574 data yang ada di hashtagan itu. Tapi saya membawa enggak semuanya saya pakai untuk 454 ini. Saya memakai 200 data tweet dari Twitter. Ini yang diambil dari tanggal 19 Mei sampai dengan 25 Mei 2021. Terus ini ada kebutuhan perangkat ya. Kebutuhan perangkat di sini perangkat keras saya memakai laptop. Jangan spek yang standar, dan perangkat lunaknya mungkin saya memakai Windows sama terus bahasa pemrogramannya Python dan pakai IDE-nya Google Colab. Terus di sini ada tahapan analisis tahapan penelitian. Ini tahapan penelitian di sini sama model analisisnya. Ini maksudnya tahapannya model analisisnya nanti analisis dari setiap tahapan itu. Sini tahapan penelitiannya ada pengumpulan data, ada processing, ada pembobotan TF-IDF, ada normalisasi, ada Cummins clustering sama normalisasi.
Ini bukan normalisasi ya, maksudnya itu uh, ini bukan normalisasi, maksudnya ini typo sepertinya. Oh ini itu bukan normalisasi tapi hitung akurasinya. Oke, di sini hitung akurasi. Ini salah saya hitung akurasinya. Oke, mungkin untuk model analisis di sini pengumpulan datanya itu sama seperti yang tadi sudah bahas, bahwasanya pengumpulan datanya itu berasal dari Twitter dengan banyak data yang kita ambil itu ada 200 data Twitter, di mana ini ada pre-processing, di mana ada pre-processing itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang kita pakai itu adalah tokenizing ya. Tokenizing itu di mana langkah ataupun stepnya itu untuk membaca setiap baris dari tweetnya gitu ya, untuk membaca setiap barisnya. Terus untuk ini pemisahannya itu pakai spasi. Terus ini tuh untuk misalkan seperti hal yang tidak berguna gitu, seperti angka, jadi asalnya dari huruf besar jadi huruf kecil, huruf besar jadi huruf kecil, angkanya dihapus sama tanda bacanya kita hilangin. Oh ini setelah ini tuh belum. Terus di dalam pre-processing ini ada stop word removal, dimana stop word removal ini untuk menghapus tanda baca seperti titik, koma, titik kata petik ataupun hal-hal yang seperti sifatnya tanda baca. Terus ada proses timing, dimana proses timing ini untuk namanya asalnya kata yang tidak baku menjadi baku, kata-kata dasar awal gitu, kata-kata dasar awal yang dimana misalkan asalnya ada kata harusnya yang tapi ditulisnya YG, nah kita diubah menjadi kata dasarnya lagi jadi kata yang gitu. Ataupun kata misalkan kata dasar seperti bentuk gitu, ditulisnya BN TUTUK gitu, kita pakai diubah menjadi harus kata sempurna lagi, ada kata huruf E nya lagi. Terus pembuatan TF PDF kita seperti pembobotan awal untuk sebelum menggunakan metode Cummins clusteringnya, normalisasinya lagi. Terus ini ada tahap Cummins clustering kita, dimana ini tahap penting untuk penentuan langkah dalam clusteringnya itu. Terus ada tahap dimana ini tahap sebenarnya bukan normalisasi yang terakhir ini tahap akhir gitu ya. Ini sebutnya itu apa ya? Seperti itu hitung akurasi, jadi penentuan akurasinya itu. Oh, ini bukan normalisasi ya. Ini namanya hitung akurasi. Nanti saya edit lagi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapat sesuatu yang bisa diterima oleh dosen-dosen atau bapak-bapak dosen semua.
Mungkin saya akhiri, mohon maaf sebelumnya atas kata-kata yang saya ucapkan yang tidak mengenakan ataupun ucapan-ucapan yang kiranya tidak jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.